Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Tani. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek domain NLP atau Natural Language Processing. Judul yang saya ambil adalah Analisis Perbandingan Metode Multinominal NP, Gaussian NP, SGD Classifier, SVG, Decision Tree Classifier, dan Logistic Regression pada sentimen opini masyarakat terhadap penayangan film pada media sosial Twitter. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penulisan ini adalah saya tertarik untuk membandingkan hasil dari beberapa metode untuk mengetahui algoritma yang terbaik yang bisa digunakan pada kasus ini. Metode yang saya gunakan adalah metode multinominal NP, Gaussian NP, SGD Classifier, SVG, Decision Tree Classifier, dan juga Logistic Regression. Pada kasus ini, model dilatih untuk memprediksi hasil sentimen bernilai positif atau negatif dengan tepat. Sedangkan tujuan dan urgensinya adalah untuk mengetahui algoritma terbaik yang bisa digunakan pada kasus ini, untuk mengetahui hasil akurasi dari beberapa metode yang digunakan, untuk mengetahui apakah model dapat memprediksi hasil sentimen yang diinputkan dengan tepat. Selanjutnya, dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset yang berisi opini masyarakat terhadap penayangan film pada media sosial Twitter. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu ID, sentimen, dan teks tweet. Dengan masing-masing ada 200 baris. Di sini untuk sentimennya yang bernilai negatif ada 100 data, dan untuk sentimen bernilai positif ada 100 data. Selanjutnya, tahapan preprocessing data. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu cache folding, yang kedua slang word, yang ketiga stop word, dan yang terakhir yaitu stemming. Untuk tahapan yang pertama yaitu cache folding. Di sini digunakan untuk menghapus URL, angka, karakter, dan menjadikannya lower. Di sini ada code-nya. Untuk langkah pertama itu menjadikannya lower, kemudian menghapus URL seperti https dan www, dan selanjutnya menghapus angka dan karakter. Setelah itu melanjutkan ke tahap preprocessing yang kedua yaitu slang word. Di sini slang word berfungsi untuk mengubah kata yang tidak baku menjadi kata baku. Setelah tahapan slang word selesai, kemudian masuk ke tahapan stop word. Di sini di tahapan stop word digunakan untuk menghapus kata yang tidak penting. Jadi saya mengambil korpus dari library NL3, dan saya juga menambah beberapa kata yang tidak digunakan pada penulisan ini, seperti yang ini yang saya tuliskan di more stop word. Itu nantinya akan dihapuskan di tahapan stop word ini. Kemudian setelah melalui tahap stop word, dilanjutkan ke tahap stemming, yaitu mengembalikan ke kata dasar. Di sini saya mengambil library dari Sastrawi. Setelah semua tahap preprocessing selesai, kita melihat data yang sudah dibersihkan melalui tahap preprocessing dan dibandingkan dengan teks aslinya. Seperti ini, angka karakter akan dihilangkan, juga teksnya menjadi lower, dan beberapa kata menjadi kata dasarnya. Di sini sudah terlihat datanya itu sudah clean, dan untuk time waktu running programnya itu sekitar 59,6 second. Tahapan selanjutnya yaitu fitur engineering. Yang pertama ada fitur ekstraksi, yang kedua ada fitur seleksi. Yang pertama ini fitur ekstraksi menggunakan TF-IDF. Jadi fitur ekstraksi digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor, dan di sini menggunakan metode TF-IDF. Di sini kita melihat jumlah fiturnya dulu. Dari
datasetnya itu ada 753 fitur. Jadi ini fitur yang sudah dibersihkan, sudah melalui tahap reprocessing tadi. Ada beberapa kata seperti yang sudah diperlihatkan di sini, dan setelah melalui tahap TF-IDF yaitu fitur ekstraksi, di sini menjadi sebuah vektor. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada sebuah vektornya. Selanjutnya setelah melalui fitur ekstraksi dilanjutkan ke fitur seleksi. Di sini fitur seleksinya menggunakan chi-square, yaitu fitur seleksi digunakan untuk mengambil fitur terbaik. Setelah melalui tahapan fitur seleksi, ini ada beberapa yang diambil. Saya mengambil nilai K-nya itu 500. Jadi nilai K ini nilai yang diambil dari sebelumnya original fiturnya ada 753, saya mengambilnya menjadi 500. Dan di sini terlihat ada sebuah array berisi fitur-fitur yang terpilih. Jadi fitur yang terpilih akan bernilai true. Selanjutnya, ini masih tahapan fitur seleksi. Di sini ada beberapa kata yang sudah diambil 500 tadi, dan frekuensi kemunculannya ini digambarkan seperti ini. Ada katanya dan ada jumlah muncul katanya, dan di sini juga fiturnya ada beberapa fitur dengan nilai ini nilai dari tadi yang diubah menjadi vektor. Setelah itu ditampilkan yang tadinya di tahapan fitur ekstraksi ada 700 lebih, di sini menjadi 500 kolom yang berhasil difilter. Untuk selanjutnya ini ada model yang digunakan. Model yang digunakan saya mengambil 6 model, yaitu yang pertama multi-nominal NP, Gaussian NP, Decision Tree Classifier, SVG, Logistic Regression, dan SVD Classifier. Di sini saya membandingkan beberapa model untuk mengetahui hasil akurasi pengujian yang terbaik sehingga bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya. Tahapan yang pertama ini ada tahap mengimport beberapa model. Dan hasil dari multinominal NP ini jumlah prediksi benar bernilai 37, jumlah prediksi salah 3, sehingga akurasi pengujiannya itu sebesar 92,5%. Sedangkan Gaussian NP itu sama dengan multinominal NP hasilnya, yaitu prediksi benar 37, prediksi salah 3, dan akurasi pengujiannya bernilai 92,5%. Untuk Decision Tree Classifier ini agak sedikit menurun dari model sebelumnya, yaitu prediksi benarnya hanya bernilai 31 dan prediksi salahnya 9, sehingga hasil akurasinya menjadi 77,5%. Untuk SVT ini lebih baik dari model yang sebelumnya. Jadi jumlah prediksi benar bernilai 38, jumlah prediksi salah bernilai 2, sehingga akurasi pengujiannya itu bernilai 95%. Selanjutnya itu ada model Logistic Regression. Untuk jumlah prediksi benar 35, prediksi salah 5, dan akurasi pengujiannya itu bernilai 87,5%. Dan model yang terakhir itu ada SGD Classifier dengan jumlah prediksi benar bernilai 39 dan jumlah prediksi salah bernilai 1, sehingga akurasinya menjadi 97,5%. Jadi dari semua model yang digunakan, model SGD Classifier lah yang memiliki akurasi pengujian paling besar, yaitu 97,5%, sehingga bisa digunakan ke tahap selanjutnya. Kita selanjutnya ini ada performa model yang dihasilkan dan insight. Jadi model yang dipakai adalah model yang memiliki akurasi yang terbesar.
dari model sebelumnya, yaitu SGD classifier dengan akurasi 97,5%. Bisa dilihat di sini akurasinya itu 97% dengan makro itu 0,97 sama 97% dan weight-nya itu 97%. Untuk cross validasinya, ini akurasi setiap stringnya itu ada sekitar 0,875, 0,925 dan sampai dengan 1. Sehingga rata-rata hasil akurasi pada cross validasi itu bernilai 0,85749. Di sini saya menyimpulkan hasilnya itu sudah baik ya, karena akurasinya 97,5%. Dan ketika saya merunning programnya untuk sentimennya itu bisa mendeteksi dengan tepat. Ini seperti pada code ini. Di sini ada beberapa code masukkan menginputkan teks. Di sini saya mencoba menginputkan teks. Bisa dilihat, hai, film itu sepertinya menjijikan ya. Nah, ini setelah melalui tahap processing data, hasil text processingnya bernilai, hai, film jijik ya. Jadi kata-kata yang nggak digunakan itu dibuang, seperti kata itu dibuang karena itu sudah masuk tahap text processing. Dan untuk kata menjijikan menjadi kata dasarnya, yaitu jijik. Setelah melalui text processing bisa menampilkan hasil prediksinya dengan tepat. Jadi hasil prediksi kalimat dari kalimat yang sudah saya inputkan tadi bernilai negatif. Ini bisa dilihat di code paling bawah. Hasil prediksi kalimat hai, film itu sepertinya menjijikan ya adalah negatif. Jadi benar, kata jijik itu lebih condong ke kata-kata yang bernilai sentimennya negatif. Jadi saya menganggap model ini sudah tepat untuk memprediksi. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Yang pertama, pada kasus sentimen opini masyarakat terhadap penayangan film, metode yang terbaik adalah metode SGD classifier. Yang kedua, hasil akurasi metode SGD classifier terbesar yaitu 97,5% dengan jumlah prediksi benar 39 dan jumlah prediksi salah hanya 1. Yang ketiga, untuk akurasi multinominal NP bernilai 92,5%, Gaussian NP bernilai 92,5%, SVC 95%, Decision Tree Classifier 77,5%, dan Logistic Regression bernilai 87,5%. Untuk kesimpulan terakhir, berdasarkan proses di atas, metode SGD classifier dapat digunakan untuk memprediksi hasil sentimen apakah bernilai positif atau negatif dengan tepat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.